berikan Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Kuduskan, sucikan persembahan ini Tuhan, layak di hadapan-Mu semua untuk pemuliaan nama-Mu di gereja ini. Tuhan yang memberikan dengan penuh sukacita, kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian dengan darah-Mu kau tebus dosa Tuhan.
lebih dan lebih lagi, bahkan melihat melihat mendatang daripada kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap melakukan firman Tuhan, karena janji-janjian dan amin. Firman yang kami butuhkan jadi jawaban setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tiba waktunya untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan menyelesaikan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu kemarin. Yang menjadi ayat pokok kita pagi ini Yakobus pasal 4 dan Efesus pasal 5. Mari kita buka lebih dulu Yakobus, surat Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu? Saya baca firman Tuhan, demikian bunyinya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya akan baca perbandingan ayat ini mulai ayat yang ke-15. Atau kita baca mulai 15, 16 dan 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Berkata demikian, jadi sebaliknya kamu berkata seperti ini, kalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan akan melakukan ini atau itu. Tetapi dalam rencana yang tadi itu, ternyata kamu sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri.
Semua kesombongan seperti itu adalah salah. Siapa yang mengetahui apa yang benar untuk dilakukan, tetapi tidak melakukannya, maka dia berdosa. Saudara, ada satu kata hikmah yang berkata seperti ini. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak. Kita bekerja untuk menjadi sesuatu, bukan untuk memperoleh sesuatu. Coba saudara renungkan, saudara setuju tidak ini? Saudara bekerja bukan untuk memperoleh sesuatu, bukan untuk punya rumah, bukan untuk dapat upah, bukan untuk bisa beli handphone dan sebagainya. Itu memperoleh sesuatu. Tetapi kita bekerja untuk menjadi sesuatu. Direnungkan dalam hidup saudara, benar enggak ini? Saya melakukan untuk ini enggak? Saya melayani bukan untuk memperoleh sesuatu, tetapi untuk menjadi sesuatu. Kira-kira tujuan kita sudah betul enggak? Jawab sendiri ya. Kalau saudara berkata, iya, aku kerja memang supaya beli rumah Pak, aku kerja supaya beli motor Pak, aku kerja supaya duit. Saya ingin memberi perbandingan, saudara. Saya melayani Tuhan bukan untuk supaya bisa membangun gedung gereja. Memang sudah selesai, pernah membangun 5 lantai. Tapi itu bukan tujuan pelayanan, untuk menerima, memperoleh sesuatu. Saya melayani Tuhan bukan untuk kaya, walaupun tidak nolak kalau diberkati. Amin. Tetapi saya melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Tuhan dan mempunyai dampak kepada keluarga, punya dampak kepada orang. Nah, kira-kira saudara bekerja untuk mendapat sesuatu atau menjadi sesuatu? Itu tes pertama. Karena ayat ini ternyata setelah saya renung, saudara, ternyata bukan saja kita menunda sesuatu yang nggak diselesaikan lalu menjadi dosa. Tahu itu baik, tetapi tidak kita lakukan, menjadi dosa. Tetapi ternyata, saudara-saudara, dalam rencana yang tadi itu adalah salah. Ternyata melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang
tidak baik, itu salah. Tujuannya baik, harus dilakukan dengan baik. Pernah enggak saudara merasa seperti ini? Saudara ingin menolong istri saudara, saudara ingin menolong suami saudara, saudara ingin menolong gereja, saudara ingin menolong, lalu saudara melakukan sesuatu dengan begitu semangat, selesai. Tetapi ketika saudara lapor, aku wis bantu kamu loh, ini orang itu, yang gua lakukan itu salah. Pernah nggak? Kok loh? Kira-kira apa yang jadi respon saudara? Tiwas aku rekoso, maksudku itu nulungi kamu, tambah dipaidu, rasa dilem sih ora apa-apa, tapi ojo dipaidu, percuma wis ngono aku ora ngewangi kamu lagi, wedi nek salah, pernah nggak? Sering. Siapa yang sering angkat tangan? Nah, firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Saudara, jadi bukan hanya kita harus melakukan, tidak ditunda-tunda, tetapi cara melakukan kita harus benar. Sekarang kembali kepada kata bijak tadi. Kita bekerja untuk menjadi sesuatu, bukan untuk memperoleh sesuatu. Kalau kita bekerja untuk memperoleh sesuatu, bisa saja terjadi kita melakukan tujuan yang benar, tetapi dengan cara yang salah. Saya pengen menerima, memperoleh sesuatu, punya rumah gedung, punya mobil mewah, hanya tujuannya memperoleh sesuatu, pokoknya memperoleh sesuatu. Maka kita bisa tergoda melenceng dari yang benar. Contoh ngerampok, contoh korupsi, contoh menjual diri, apalagi tindak iman. Pengen jadi presiden dong, misalnya harus agama tertentu. Tetapi kalau kita bekerja untuk menjadi sesuatu, kita sebagai orang Kristen ada dalam pelayanan, kita sebagai orang Kristen ada dalam pekerjaan masing-masing untuk menjadi saksi. Bukan sekedar untuk memperoleh berkat, tetapi untuk menjadi saksi. Maka kita sudah melakukan yang benar, pasti kita dikendalikan dengan cara yang benar. Ya, orang-orang cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dengan kalimat ini mungkin saudara berpikir, oh kalau gitu arah khotbah beberapa seri ini bisa punya dua arti. Arti yang pertama dulu,
kalau kita lakukan tidak ditunda-tunda, itu baik. Kalau ditunda, tahu berbuat baik, tahu itu baik, tetapi tidak dilakukan, menjadi dosa. Tapi sekarang lebih apa? Saringannya lebih ketat. Ternyata bukan sekedar tidak menunda, ternyata bukan sekedar oh somben, sudah dilakukan, tetapi caranya salah. Itu menjadi dosa. Sehingga mari kita pegang kalimat tadi, kita bekerja untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi saksi, untuk berguna bagi keluarga, untuk menjadi orang yang berguna, untuk menjadi orang yang terhormat, untuk menjadi kesaksian yang hidup, untuk menjadi garam dan terang dunia. Maka saya yakin prinsip itu akan menjaga kita dari cara-cara yang tidak benar. Soal kebenaran ada kalimat lain, saudara. Separuh kebenaran itu adalah kebohongan. Kadang-kadang kita kan ngaku sisitik orang apa dosa titik. Tapi separuh kebenaran itu sama dengan kebohongan. Berarti kalau kita ingin menjadi orang yang dibenarkan Tuhan, menjadi orang benar, maka kita juga harus berkata-kata yang benar. Tetap setuju? Amen. Kita kembali ke Yakobus, saudara. Kemarin saya sudah menyampaikan ayat ini tidak boleh dipakai untuk alasan menunda. Dengan istilah terjemahan Indonesia lama itu insya Allah. Tetapi dalam bahasa Latin, saudara, ini adalah dengan perkenan Tuhan. Deo volente. Volente itu diperkenan. Deo Tuhan. Ya, jadi dengan kehendak Tuhan. Nah, saya hanya ingin memperjelas kata-kata ini. Kemarin sudah saya peragakan kata jika itu kalau dihapus, karena jika itu partikel bersyarat. Jika saya akan menjadi murid yang baik jika saya taat kepada guru saya. Nah, kalau kita taat kepada guru berarti syaratnya terpenuhi, maka kita menjadi murid yang baik. Kata jikanya bisa dihapus. Nah, kata dengan perkenan Tuhan itu artinya ada dalam pikiran Tuhan. Ketika saudara merencanakan sesuatu, mau ini, mau itu, akan setahun di tempat ini, dan seterusnya. Ketika itu ada dalam pikiran Tuhan, lakukan. Jadi saudara jangan selalu setiap kali mau melakukan yo nek kehendak Tuhan, nek orang ora sido, yo ora sido. Tetapi kita sudah belajar bagaimana menghayati pikiran Tuhan dari Alkitab.
Maka ketika kita tahu menolong orang itu sesuai dengan pikiran Tuhan, dan saudara punya sesuatu untuk menolong seseorang, maka saudara lakukan. Jadi itu arti dengan perkenan Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan. Kenapa ada orang yang tiba-tiba seperti saya ungkapkan, saya ingin menolong ini, oh ini letaknya kok di sini, salah. Terus tak taruh di tempat lain yang saya pikir betul, taruh sini. Wah seneng, aku wis ngewangi. Lalu orang yang kita ewangi datang, siapa sing ngeleh barang ini dari situ ke sini? Siapa? Kita kan dengan bangga, aku ngewangi kamu daripada di situ. Oh salah. Saudara belum? Tetapi mari kita kembalikan kepada kalimat ini. Masalahnya adalah apakah itu ada dalam pikiran yang punya barang itu? Ternyata dia akan menaruh barang itu di tempat lain, atau justru dia akan membuang barang itu. Kita melakukannya kan rasanya wis bener, nulungi orang dilem, orang dikei hadiah, tambah diseneng, mutung enggak? Kebanyakan mutung enggak? Wis ngono ora utik-utik barangmu wis dicolong-colong ya wis. Masalahnya saudara, kalau kita positif, ternyata apa yang kita lakukan tidak cocok dengan pikiran yang punya. Positif kan? Jadi lebih enak kalau kita mau nolong, kalau cara orang Belanda, cara orang Barat, kalimatnya kan enak. Maukah kamu tak bantu barang itu tak pindah ke situ? Nah, lebih baik gitu loh, tanya dulu. Maka saudara akan melakukan sesuai dengan pikiran pemiliknya. Begitu juga sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ojo ujuk-ujuk, tapi ngerti dulu pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan kita harus menjadi garam dan terang, itu yang pertama. Aku nak bujui, iki kepaksa mesti bujui, tapi bujui ini apa? Ya, saudara. Tapi tidak ada di pikiran Tuhan. Maka kita harus tidak melakukan. Soalnya kalau kita melakukan, tetap melakukan karena kita pikir itu benar, lalu kita bangga dengan apa yang kita lakukan, ternyata Tuhan berkata, nyaklah engkau. Itu adalah dalam Alkitab. Bukankah dengan namamu kami mengusir setan? Nyaklah engkau, hai kamu yang melakukan jahat. Kenapa? Karena yang dilakukan